Ayub 25. Saya akan membaca ayat ganjil, silahkan Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Maka Bildad orang Suah menjawab, dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Dalam pasal 25 sampai 26 ya, kita melihat kembali nasihat dari Bildad ya. Bagaimana dia melihat penderitaan orang lain menurut versinya ya. Ketika melihat seseorang yang sedang mengalami kemalangan, penderitaan, kesulitan dalam hidup, tidak jarang ada yang langsung menghubungkan kejadian itu atau penderitaan dan masalah itu dengan dosa yang dilakukannya. Bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang percaya dalam melihat penderitaan orang lain? Kita belajar dari kisah ini ya. Bildad menggambarkan Allah dalam keberadaannya yang penuh kuasa dan dahsyat. Tidak ada ciptaan yang dapat menyamai Sang Pencipta, yakni Allah. Natur manusia berdosa menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ini tepat ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Dan di hadapan Allah, bulan dan bintang yang tampak begitu terang bagi manusia pun hanyalah cahaya redup. Itu gambarannya seperti itu ya. Jadi bagi kita begitu terang di malam hari, tetapi bagi Allah itu seperti cahaya redup. Ya, tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah yang adalah terang itu. Tentunya Bildad menggambarkan semuanya ini tepat ya, karena manusia seperti itu. Bildad dengan tepat menggambarkan manusia seperti dikatakan ayat yang ke-6, seperti beranga dan juga ulat. Seperti itu digambarkan manusia. Secara sekilas memang pemikiran Bildad ini benar. Akan tetapi apakah pemikiran itu tepat untuk disampaikan kepada Ayub yang sedang menderita? Nah, di dalam pasal 26 Ayub memberikan jawaban ya. Allah dalam keberadaannya yang kekal memang berdaulat atas segala sesuatu. Namun dunia di mana manusia hidup adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam dunia yang berdosa ini ada banyak penyebab penderitaan. Saya pernah menyampaikan 3 penyebab penderitaan. Yang pertama karena memang kesalahan dia sendiri, orang bisa menderita. Yang kedua karena intimidasi atau tekanan orang lain, orang bisa menderita. Dan yang ketiga, menderita karena dia menyadarinya dan dia mau membawa diri ke dalam penderitaan untuk kebaikan orang lain. Jadi menderita karena kesalahan, menderita karena orang lain, menderita karena dia membawa diri untuk menderita demi kebaikan orang lain. Seorang bapak berani menderita lapar misalnya, makanan nggak ada lagi, demi anaknya makan. Berarti dia membiarkan dirinya menderita untuk kebaikan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus contoh yang bagian ketiga itu ya, menderita karena inisiatifnya untuk kebaikan orang lain. Memang ada berbagai macam penderitaan. Ya, kalau kita menderita, apa yang penyebab kita menderita? Kita perlu merenungkan. Bisa jadi memang penderitaan karena dosa kita. Nah, ketika kita mengalami hal itu,
kita menyadarinya, maka sesegera mungkin kita bertobat. Tapi kita tidak boleh seperti Bildad, ya. Melihat kebenaran, memang pernyataan Bildad benar, tapi digunakan untuk menghakimi Ayub. Nah, itu persoalannya. Karena Ayub mengalami seperti itu tidak seperti asumsi dari Bildad, karena keberdosaan Ayub sehingga Ayub mengalami hal demikian. Di dalam pasal yang ke-26 Ayub memberikan penjelasan bahwa tidak ada yang bisa memahami ataupun menyelami apa yang dilakukan oleh Tuhan pada manusia. Selain daripada manusia itu berdekat diri kepada Tuhan, diberi hikmat kebijaksanaan supaya dia bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam segala tindakannya. Nah, di sini Bildad telah melakukan kekeliruan, ya, menyamakan setiap penderitaan hantem kromo, ya, bahwa itu karena dosa-dosanya, ya. Ia berupaya untuk membuat Ayub melihat penderitaan sebagai akibat dari dosa Ayub. Pemikiran Bildad tidak hanya sempit, tetapi juga menjadi tuduhan yang salah kaprah, ya. Pemikiran ini akan membuat seseorang selalu melihat penderitaan sebagai akibat langsung dari dosa. Di tengah penderitaan, orang itu akan merasa bersalah dan terdorong untuk menghakimi dirinya sendiri. Padahal Tuhan penuh kasih, ya. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbalik pada Tuhan. Kalau orang sudah menderita dituduh seperti itu, dia semakin tertekan, sehingga dia tidak melihat kasih Allah, justru malah terpuruk, ya. Penderitaan bukan saja menjadi bagian yang tidak terhindarkan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Namun kita juga tidak harus selalu melihat penderitaan itu sebagai hukuman atas dosa pribadi seseorang. Sebagai orang percaya harus melihat seperti itu, jangan mudah menghakimi. Oh, dia seperti ini, oh karena dia gini, wah langsung menghubungkan dengan dosa. Kita tidak boleh menjadi penghakim seperti itu, ya. Kita juga harus belajar untuk tidak mudah sekali lagi menghakimi orang yang sedang menderita karena orang itu berdosa. Biarlah penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Biarlah orang itu pun kalau penderitaan yang dialami karena dosanya, kita mendoakannya gimana? Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan dia untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang dialami oleh orang itu bisa jadi dia mengalami kesadaran bahwa penderitaan yang dialami memang karena dosanya, tapi bukan karena kita yang menghakimi, ya. Tapi karena kita mendoakan supaya orang ini mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Seperti itu. Jika kita sebagai orang percaya, kita misalnya menjenguk orang yang sedang sakit, mendengar seseorang sedang susah, dan menyaksikan sesama yang sedang menderita, kita harus datang dengan empati dan kasih, seperti yang diajarkan Tuhan. Karena seperti Bildad ini, ya, orang udah sakit dihakimi pula gitu kan, ya tambah hatinya sakit, ya. Kita tidak perlu menghakimi seperti itu. Penghakiman datangnya dari Tuhan. Toh kita juga sama-sama orang berdosa basicnya, betul nggak? Kita sama-sama orang berdosa, bisa juga kita mengalami kelemahan seperti yang dialami oleh saudara kita. Mari kita datang kepada orang yang sedang menderita dalam empati dan kasih, perhatian dan kasih. Biarlah melalui kehadiran kita yang berempati dan kasih, orang itu mendapatkan kasih karunia. Kalaupun penderitaannya karena kesalahannya, dia disadarkan secara pribadi dan boleh bertobat, dia melakukan sesuatu yang baik. Tapi kita sendiri datang dalam empati dan kasih, bukan untuk menghakimi sesama kita. Sebab itu tidak diajarkan firman Tuhan, termasuk juga dari pembelajaran firman hari ini, ya. Sekali lagi kita datang dalam empati dan kasih terhadap saudara kita yang sedang menderita, ya, bukan dengan pertanyaan yang membuatnya merasa bersalah atau dihakimi. Mari kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan.
pastilah kehadiran kita yang membawa kebaikan, diberkati Tuhan, supaya bisa mendatangkan berkat buat sesama kita, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan ataupun penderitaan, sehingga melalui ini semua nama Tuhan dimuliakan. Amin.